naqlun faiz qatu wa ibdalun bimad min jinsi ma talathu kaifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tasrihul Yasir fi Ilmi Tafsir. Kita sudah sampai pada halaman 42. Al-khamisu takhfiful hamzah. Naqlun faiz qatu wa ibdalum bimad min jinsi ma talathu kaifa ma warad. Nahwu inna fihi tasilun faqad wa rubba hamzin fi mawadi'a saqad wa kullu dzabir ramzi wal imai idbastuha fi kutubil qurra'i. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku takhfiful hamzati, nerangake masalah carane ngentengke utawa meringankan bacaan hamzah. Naqlun faiz qotun wa ibdalum bimad min jinsi ma talathu kaifa ma warad. Naqlun yaiku siji jenenge nakol, fa isqotun mongko nuli isqot, wa ibdalun lan ibdal bimaddin kelawan maca dawa, min jinsi ma saking jenise huruf talat kang maca hu ing iki huruf apa kaifama waroda kale kaya kepriye berlaku kono apa huruf ing iki hamzah. Yakni takhfiful hamzati arba'atu anwa' naqlun wa isqatun wa ibdalun wa tashirun. Yani ngarepake kono sapa ke musonef Mbah Kiai Haji Muhammad Sya'roni Ahmadi Al-Hafidh rahimahullah. Takhfiful hamzati utawi carane gawe gampange utawa ringane hamzah iku arba'atu anwa'in, ana 4 pira-pira werna. Siji naklun yaiku jengene nakl, wa isqotun lan nomor 2 carane isqot, wa ibdalun lan ibdal, wa tashilun lan tashil. Jadi cara membaca hamzah yang berdampingan ini untuk dibaca ringan ini ada 4 cara: nakl, isqot, ibdal, dan tashil. Barangkali yang paling terkenal di antara kita, yang paling familiar adalah tashil, karena dalam Al-Quran itu ada tandanya tashil. Al-awwal utai kang awal iku an-naqul nakol. Wa utai kang aran nakol iku naqlu harokatil hamzati, mindah harokati hamzah ila sakini marang sukun utawa huruf sing sukun qabla ing dalam sadurunge hamzah. Jadi nomor 1 adalah memindah harokat hamzah ke huruf sebelumnya yang sukun. Contohnya adalah qad aflaha.
aflaha, ini hamzah hidup, tapi sebelumnya dal sukun, maka harokat hamzah bisa dipindah ke harokat dal yang sukun tadi menjadi qadaf lahal. Qadaf lahal mu'minun. Nah, itu namanya nakol, memindah harokat hamzah. Asani utai kang kaping pindho iku wal iskotu, arane iskot, carane iskot. Wa utai kang aran iskot iku hadful hamzati, buang hamzah bila naklin tanpa nakol. Jadi dibuang begitu saja tanpa memindahkan harokat. Kama kaya dene barang idat tafaqota, nalikane ketemu kono opo hamzah loro fil harokati ing dalam harokat. Kang podo mesti kene. Tapi wakanata lan ono kono opo hamzah loro mau fi kalimateni ing dalam kalimat loro, ing dalam lafal loro. Jadi ada dua lafal yang memiliki hamzah semuanya tapi berjejeran. Harokatnya sama-sama fathah. Contohnya adalah lafal jaa dan ajaluhum. Jaa ajaluhum. Nah, di sini maka ada cara mau meringankan bacaannya hamzah yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu langsung dibuang caranya. Jadi jaa tinggal ja begitu. Maka bunyinya jaa ajaluhum menjadi jaa ajaluhum. Aslinya jaa ajaluhum. Nah, begitu menjadi jaa ajaluhum. Nah, begitu. Wasal itu utai kang kaping 3 iku wal ibdalu ibdal. Huwa utai kang aran ibdal iku ibdalul hamzati, ngijolke hamzah bimadin kelawan mad min jinsi harokati ma saking jenise harokate huruf qoblaha sadurunge hamzah. Jadi ada hamzah, ini hamzah ini berarti double ya. Hamzah misalkan hamzahnya sukun, sebelumnya ini adalah huruf hidup, maka hamzah ini diganti dengan mat. Nah, sehingga penggantinya bagaimana? Fatubdalu mongko diganti kuno opo hamzah alifan ing alif ba'dal fathi kelawan fathah. Jadi kalau jatuh setelah fathah, hamzah diganti alif. Ya muruna menjadi ya murun. Nah, gitu. Birun birun. Alistinafiyah begitu, itu namanya ibdal. Yu'minuna menjadi yu'minun, itu namanya ibdal. Jadi hamzah diganti mat sesuai dengan huruf sebelumnya itu apa bacanya. Kalau fathah berarti matnya panjang fathah, kalau domah, kalau kasroh juga kasroh. Ar-rabi'u wa tashilu, utawi kang nomor 4 iku at-tashil, yaitu bacaan tashil, bacaan yang untuk mempermudah ucapan. Tashil dari kata sahala yusahilu, tashil dari kata dasarnya suhlun, yaitu mudah. Apa itu tashil? Yaitu mempermudah, memperingan bainal hamzati ing dalam antarane hamzah wa baina harfi harokatiha lan ing dalam antarane huruf harokatiha kang harokati ing dalam antarane huruf harokate iki hamzah. Ae mutawassitun, tegese tengah-tengah, baina makhrajil hamzati ing dalam antarane makhraj hamzah wa harfil maddi lan huruf mad. Jadi tashil di sini ini adalah bacaan ya dua hamzah
di mana dua hamzah itu yang caranya adalah untuk dipermudah di tengah-tengah antara makhraj hamzah dan makhraj mat. Jadi panjang ya, bisa diperpanjang menjadi seperti mat, dan atau di sini tengah-tengah, yang satu dibaca pendek, kemudian yang satu dibaca tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf mat itu tadi. Contohnya adalah a'angdartahum, jadi ada dua hamzah, a dan angdartahum. Nah, di sini kalau dibaca tashil ini adalah ahangdartahum, nah gitu. Nak dibaca tashil. Tapi nak dibaca tahqiq ya ahangdartahum gitu. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan juga ada dalam surat Yasin ayat 10. Nah, bagaimana 4 bacaan tersebut, terutama tashil? Nah, sebenarnya kalau dalam Al-Quran tashil itu di bawah lafal yang dibaca tashil itu ada tulisan kecil tashil atau sinha begitu, sinha lam gitu aja, atau tashil langsung begitu. Contohnya lagi nanti adalah di dalam surat yang paling terkenal. Yang paling terkenal ini adalah dalam surat Fussilat ayat 44. Itu a'ajamiyun. Ini yang paling terkenal kalau dalam pelajaran TPQ termasuk dalam kategori gorib, bacaan gorib. Tulisannya adalah a'ajamiyun. Nah, ini mestinya nanti kalau dibaca tashil adalah a'jamiyun, a'jamiyu arabi. Nah, ini kalau dibaca tashil. Tapi kalau dibaca ibdal tentunya beda. A'jamiyun. Nah, misalnya begitu. Nah, ini atau a'jamiyun. Ini kalau dibaca tashil harus dibaca tashil. Kalau tetapi yang lain ini bisa dibaca tashil, mungkin juga bisa dibaca ibdal. Nahwu a'inna fihi tashilun faqat. Nahwu a'inna dene utawi contone lafal a'inna fihi iku tetep kedue iki nahwu lafal a'inna tashilun utawi ono bacaan tashil faqat mongko bloko. Wa rubba hamzin lan sithik-sithike hamzah iku fi mawadhi'a ing dalem pira-pira panggonane kitab artinya kesebut ing dalem pira-pira kitab tentang qiraat. Sakoto mongko hilang kuno apa hamzah. Wa kullu dha dene utawi saben-saben suwiji iki contoh, yaitu contoh tentang tashilnya hamzah. Jadi bagian yang keempat ini birromzi kelawan rumus, wal imai lan kelawan isyarat, idbastuha nalikane jembare iki hamzah iku fi kutubil qurra'i kasebut ing dalem pira-pira kitabe para ulama ahli qiraah. Nahwu a'inna fihi tashilun faqad wa rubba hamzin fi mawadhi'a saqad ila akhir. Yani idza istama'atil hamzatanil maftuhatani fi kalimatin qara'a bitashilis saniyati. Idza istama'at nalikane kumpul apa al hamzatani hamzah loro, al maftuhatani kang diwaca fathah karone. Contone angdartahum, idza jaa ajaluhum, atau adzakaroin, atau a dan Allah ya. Kemudian ada lagi misalnya a'jamiyun, al-ana. Nah, misalnya begitu, itu adalah beberapa contoh dua hamzah yang bertemu
kemudian sama-sama dibaca fathah dalam satu kalimat, satu kata atau satu kata. Maka lafal yang kedua ini boleh atau hendaklah dibaca tashil. Nah, sekarang bagaimana? Siapa yang membaca tashil itu? Nafi'un, yaitu Imam Nafi', wa Ibnu Katsirin lan Ibnu Katsir, wa Abu Amr lan Abu Amr, wa Hisham lan Hisham, bi khalafin anhu kanthi perbedaan pendapat. Waruya lan den riwayatake apa dawuh an Warosin saking Imam Waros aidon kalimaneh ibdalaha, yaiku ing gantine iki Hamzah alifan ing alif ma'al maddi ing dalam sertane mad at-tawili kang dawa. Jadi kalau Imam Waros ini akhirnya hamzah yang kedua itu diganti dengan alif yang kemudian membacanya adalah seperti mad yang panjang. Mad panjang itu adalah 3 alif. Nanti contohnya di belakang. Wa adkholalan nglebokake manjingake bainahuma ing dalam antarane mad pertama lan mad kedua yang sama-sama maftuhat, nglebokake alifan ing alif sapa qalun Imam Qalun wal Basri lan Imam Al Basri Hasan Al Basri wa Hisham lan Imam Hisham. Jadi kalau menurut Imam Qalun, Imam Basri dan Hisham, maka hamzah yang kedua ini dijadikan sebagai alif. Jadi contohnya adalah misalkan az-zakaroin, asalnya adalah az-zakaroini, maka kalau diganti alif menjadi panjang, mad panjang. Itu terdapat dalam surat Al-An'am 143 sampai 144. Ini contohnya begini. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Itu kalau diganti mad. Ini masing-masing tadi adalah semuanya adalah diganti alif yang dibaca mad. Tetapi yang lain wal baquna bitahqiqiyah, adapun imam-imam yang lain ikut tetap bitahqiqiyah membaca tahqiq jelas wa adamil idkhal tanpa memasukkan alif ke situ. Kaqouli ta'ala, seperti contohnya firman Allah a'anzartahum, tetap dibaca a'anzartahum, ya, bukan anzartahum. Ini yang lain. Kalau yang tadi kolun dan sebagainya tadi adalah diganti alif. Wa ini ikhtalafata, lan lamun berbeda harokat apa dua hamzah mau bi fathin kelawan fathah, kemudian fa kasrin mongko kasroh, artinya yang pertama fathah, yang kedua kasroh. Contohnya ainnalana. Nah, contohnya lagi adalah tetap dibaca tahqiq ainnalana. Nah, ini. Tetapi qara'a maca sapa Nafi'un Imam Nafi' wa Ibnu Katsirin lan Ibnu Katsir wa Ibnu Amr lan Ibnu Amr bitashhilis tsaniyah. Jadi inna kemudian i itu tetap kalau menurut Imam Nafi' dan yang lain tadi 3 imam, ini yang kedua tetap dibaca tashil ainna lana. Jadi bukan ainna tapi ainna lana, jadi antara hamzah dan alif. Wal baquna dene utawi ulama-ulama qura liyane iku bitahqiqiyah, macane kelawan tahqiq. Tahqiq dalam arti dua-duanya dibaca tahqiq. Ainna lana, bukan ainna lana, bukan gitu. Wa adkhalalan mlebuake bae kono sapa liyane imam-imam liyane mau imam liyane penauma ing dalam antarane
dua hamzah alifan ing alif sapa Qalun Imam Qalun wal Basri lan Imam Basri wa Hisham lan Imam Hisham bi kholafin anhu kanthi perbedaan pendapat. Wa ini ikhtalafata lan lamun berbeda apa hamzah loro mau bi fathin kelawan fathah fadomin mongko nuli domah. Hamzah pertama dibaca fathah, kemudian hamzah kedua dibaca domah. Contohnya a'u nabbi'ukum, seperti lafal a'u nabbi'ukum, qira'a mongko maca bitashil tsaniyah kelawan tashile hamzah kedua sapa Nafi'un Imam Nafi wa Ibnu Katsir wa Abu Amr. Jadi Imam Nafi, Ibnu Katsir lan Abu Amr nak maca a'u nabbi'ukum, ini yang kedua dibaca tashil. Jadi a'u nabbi'ukum bukan a'u nabbi'ukum. Ini khusus 3 orang itu. Wa dkhulalan nglebuake bainahuma ing dalem antarane hamzah lurut mau alifan ing alif sapa Qalun al Basri wa Hisham wa Kholafin. Jadi nak menurut Qalun, Imam Basri dan Hisham ini tetap dibaca ada tasilnya alif, artinya dipanjangkan. Dipanjangkan, ada alifnya di situ, seperti apa ya? Seperti au nabbiukum. Jadi seperti ada alifnya gitu. Wal baquna dene utawi liyane iku bitahqiqiha kelawan tahqiq jadi tetap ada dibaca tahqiq. Wa qaulun nadim dene ucapan nadim bitashili faqat ning kene nadom mau nahu inna fihi tasilun faqat. Jadi lafal tasil faqat itu maksudnya adalah la yuqra'u bil ibdal, yaitu artinya ora kena diganti ibdal, ora awil iskot, ora kena diganti iskot. Jadi inna iku khusus tashil, ora kena diganti alif jadi panjang, misalnya ora kena. Utawa iskot itu diganti salah satu, a'u nabbi'ukum, kemudian a nabbi'ukum, yang kedua dibuang, tidak bisa. Jadi ibdal diganti tidak bisa, iskot dihilangkan juga tidak bisa. Wala yuradu bihi lan ora dikarepake bi ing dalam bi kelawan iki tashil mau apa ada mujawaz tahqiq, ora anane wenange tahqiq. Jadi maksudnya juga bukan berarti menghilangkan tahqiq atau tidak, tetapi yang jelas ditashil boleh, dan tetapi sebagian ini adalah tetap tahqiq. Nah, untuk perbedaan pendapat di dalam mengenai tashil terutama ini ulama-ulama qiraah sab'ah ini sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini. Keterangannya adalah walil qurra'i dene iku tetap kedua imam qurra as-sab'ati kang 7 wa ruwatihim lan pira-pira perawine imam qiraah sab'ah rumuzun utawi ana rumus-rumus weru hadhihi sakliyane iki kang tinutur ana ing tabel madhkuratun kang den tutur fi kutubil qurra'i ing dalam pira-pira kitab para imam ahli qiraah. Contone Kasirajul Qari, kaya dene kitab Sirajul Qari, wa Ghaithun Naf'i lan kaya kitab Ghaithun Naf'i, wa ghairi dalika lan kitab-kitab liyane. Demikianlah ngaji kita tentang cara membaca hamzah dengan ringan atau takhfiful hamzah. Sebenarnya takhfiful hamzah ini hakikatnya setidaknya yang terutama yang nomor 4 tadi tashil itu sebenarnya ada 4 kata yang terdapat di dalam 7 tempat.
Itu 4 kata itu adalah adzakarain, yang kedua Allah, yang ketiga al-ana, dan yang keempat adalah ajamiyun. Nah, ini empat ini ada pada 7 tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri bersama-sama ngaji kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. As-sadisu al-idgham. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.